Shalom, selamat pagi, selamat hari Paskah. Kami ucapkan kepada jemaat Gereja Rehobot dan para pendengar. Saat ini adalah perayaan yang besar bagi umat Kristen, tetapi kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja karena peraturan pemerintah. Tetapi kami beriman meskipun sudah di rumah beroleh berkat. Karena Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Kami mengucapkan selamat hari Paskah, selamat berkemenangan, karena di dalam Yesus itu ada kemenangan. Mari kita buka dalam doa. Pertolongan datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segenap isinya. Tuhan memelihara segenap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, karena kami yakin ya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Dalam perayaan Paskah ini kami ada ya Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami diberi kesempatan meskipun kami di rumah, tetapi kami akan memuji Tuhan. Kami belajar kebenaran firman Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah, kami beroleh berkat anugerah daripada Tuhan. Kami buka kebaktian online ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya meskipun kita semua beribadah di rumah masing-masing, gak memisahkan kita dari kasihnya Tuhan, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga dalam kondisi sehat, penuh sukacita dan berkemenangan, amin. Mari kita mau rayakan kemenangan kita mau nyanyikan pujian Yesus Ajaib. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, katakan, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia yang berkuasa. Ada
tak berubah kasih-Nya semakin indah. Setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya. Come on. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja segala raja. Mari kita mau naikkan pujian Dia yang menebus kita, Dia yang telah mati dan bangkit buat kita, amin. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini, come on. Darahmu menyucikanku, membasuh dosaku, celah kutuk dipatahkan oleh kematian-Mu. Darah-Mu bebaskanku, kemenangan bagianku. Yesus, Kau Tuhan penebus, Kau Raja yang telah bangkit bagiku. Yesus, Kau Tuhan penebus keselamatanku. Yesus, Kau Tuhan penebus, Kau Raja yang telah bangkit bagiku. Yesus, Kau Tuhan penebus keselamatanku. Mari kita bersorak-sorai buat menebus kita. Ku percaya setiap jalanku dalam rancangan-Mu. Hidupku telah dibenarkan oleh kasih karunia-Mu. Darah-Mu bebaskan. Katakan kemenangan bagianku. Yesus, Kau Tuhan penebus, Kau Raja yang telah bangkit bagiku. Yesus, Kau Tuhan penebus keselamatanku. Yesus, Kau Tuhan penebus, Kau Raja yang telah bangkit bagiku. Yesus, Kau Tuhan penebus keselamatanku. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ini bukan hanya pujian dan kata-kata. Sungguh kami percaya Engkau penebus. Kau Raja kami yang telah mati dan bangkit untuk tebus kami. Mari sama-sama nyanyi buat Tuhan. Come on sing. Sing haleluya, 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 haleluya,
mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, kalau Engkau mau datang Tuhan, untuk menyelamatkan aku yang harusnya binasa. Sungguh perbuatan-Mu ajaib dan luar biasa di hidup kami Bapa. Banyak
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Kau telah menyertai kami Tuhan. Kami boleh sama-sama Tuhan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan lewat pujian, lewat worship yang telah kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi sesuatu yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati kami Tuhan dan membiarkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Supaya benih firman Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami. Dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua. Dan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin pada pagi hari ini kita tidak bisa bersama-sama hadir di dalam gereja ya. Tetapi kita percaya bahwa dimanapun saudara berada, dimanapun saudara melihat khotbah ini, ya, menonton khotbah ini, kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, puji Tuhan, pada minggu pagi ini kita merayakan ibadah Paskah, ya. Di mana perayaan Paskah ini sebenarnya adalah satu perayaan yang luar biasa. Perayaan di mana Tuhan Yesus telah bangkit. Dia disalibkan, dia telah bangkit, dan dia menjadikan kita sebagai satu kemenangan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus, dan kita beroleh kemenangan itu karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menang atas maut, Tuhan telah menebus dosa kita, dan Tuhan telah memberikan kepada kita satu kepastian, yaitu keselamatan di dalam Dia. Ya, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana dalam kehidupan kita seringkali menghadapi apa yang namanya pergumulan. Ya, bukan tidak mungkin setiap orang Kristen, setiap orang itu menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Contohnya situasi sekarang yang ya boleh dibilang ini adalah satu kondisi di mana kita harus sama-sama menghadapi pandemi ya, pandemi virus COVID-19. Ya, saya bilang pandemi karena apa? Ini lebih daripada wabah. Kalau wabah itu hanya melanda satu daerah. Tetapi kalau pandemi itu melanda seluruh dunia. Jadi sekarang kalau kita lihat kondisinya, setiap negara, hampir setiap negara itu mengalami pandemi ini. Kita bisa lihat negara seperti Amerika, yang negara besar, ataupun negara-negara Eropa yang bisa dibilang ya kebersihannya lebih bagus, keadaannya lebih terjamin, tapi semua kena. Kita sekarang kalau lihat kita mau kemana? Ya, semua negara itu ya semua rata-rata menghadapi masalah yang sama. Jadi kita menghadapi satu masalah global, yaitu pandemi virus COVID-19. Nah, mungkin bagi sebagian besar bagi kita masalah COVID-19 ini adalah satu masalah yang cukup besar, ya. Masalah yang membuat kita bergumul. Karena apa? Karena COVID-19 ini dapat menyebar dengan cepat sehingga banyak sekali korban-korban yang sudah berjatuhan kalau saya bilang ya. Karena apa? Karena banyak sekali ya orang-orang kalau kita lihat di TV angka kematiannya cukup tinggi, terutama untuk orang-orang yang lebih tua ya, yang sudah mulai umur senja gitu ya. Itu tidak sulit untuk bertahan menghadapi corona sehingga banyak yang ketakutan ya, banyak yang ya mau tidak mau yang tadinya hidup seperti normal sekarang harus ekstra hati-hati. Kita sama pemerintah disuruh social distancing, ya nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi kumpul-kumpul bareng,
ya memang agak susah untuk sekarang ya. Apalagi ditambah seperti yang pemerintah katakan, efek jangka panjang daripada pandemi corona ini adalah resesi ekonomi. Mungkin di kedepannya akan banyak sekali ya, karena ekonomi turun ya PHK akan banyak terjadi ya, terutama buruh-buruh di perusahaan-perusahaan yang besar mungkin banyak yang akan di PHK. Ya ini akan membuat keadaan ekonomi makin tidak terkontrol sehingga akhirnya ya kita kalau lihat ya krisisnya ini akan lebih besar ya. Banyak ekonom-ekonom bilang kalau krisis nanti setelah corona ini akan lebih besar daripada krisis tahun 98. Wah dulu kalau tahun 98 aja mungkin kita melihat wah sesuatu yang luar biasa sulit ya. Tetapi sekarang akan lebih sulit lagi. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan menghadapi hal ini? Ini adalah satu pergumulan dalam hidup kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi ini semua. Kita bisa belajar daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia tahu ketika malam sebelum dia disalibkan, dia mengambil satu tindakan untuk berdoa bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa esok dia akan disalibkan. Sehingga hatinya menjadi ya bisa dibilang dia gentar ya. Dia gentar sehingga dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa untuk menguatkan dia. Nah, di sini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yesus menghadapi pergumulan yang besar yang terjadi dalam dirinya ketika dia akan disalibkan. Dari sini kita bisa merefleksikan apa yang dilakukan Yesus, kita bisa refleksikan dengan apa yang kita bisa lakukan untuk kehidupan kita. Ya, kita akan buka sama-sama di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 41. Saya akan bacakan. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45, sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, dari pasal ini kita melihat bahwa Yesus itu sedang menghadapi satu pergumulan, namun ia memilih untuk berdoa. Ya. Ia tahu kalau dia esok hari dia akan ditangkap, dia akan disalibkan,
Sehingga dia merasa takut dan gentar. Di ayat 37 dikatakan, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus sebagai anak Allah, dia harus mengalami satu penderitaan, yaitu penyiksaan dan penyaliban untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sebagai seorang manusia, ya, Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Ya. Tetapi sebagai manusia dia merasa takut dan gentar. Di sini kita bisa lihat ia merasa sedih dan gentar. Yesus ketakutan. Bahkan kalau kita lihat di perikop-perikop yang lain tentang doa Yesus di Taman Getsemani, kita bisa melihat bagaimana ketakutannya dia sehingga air keringatnya, ya, keringatnya seperti peluhnya seperti darah. Ya. Orang yang bisa berpeluh darah, ya, itu berarti orang itu sedang merasakan satu tekanan yang besar sehingga pembuluh darahnya itu menciut, sehingga menekan sebagian darahnya keluar sebagai keringat. Itu adalah satu keadaan yang bisa dibilang keadaan yang sangat benar-benar berat. Yesus tahu apa yang terjadi. Tetapi dia tetap mau melakukannya untuk kita. Karena apa? Dia memiliki satu cara untuk dia dapat menghadapi pergumulan itu. Kita bisa merefleksikan dengan apa yang Yesus lakukan untuk kehidupan kita. Kita bisa lihat, ya, apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan dalam dia menghadapi pergumulan. Apa yang Yesus lakukan ketika dia mengalami sesuatu yang berat. Ketika dia tahu bahwa dia akan mengalami satu kematian di atas kayu salib, tapi dia melakukan sesuatu. Inilah yang dapat kita gunakan. Inilah cara-cara yang dapat kita gunakan dalam menghadapi pergumulan. Kita bisa menggunakan prinsip-prinsip menghadapi pergumulan seperti yang Yesus lakukan. Ya, apa saja yang Yesus lakukan? Yang pertama, Yesus membagikan bebannya kepada murid-muridnya. Ya, kita bisa lihat di ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus membagikan bebannya kepada murid-muridnya. Dia tidak berdoa sendiri di Taman Getsemani, tapi dia ingin mengajak orang lain. Ya, dalam hal ini dia mengajak murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya, sama seperti Yesus. Ketika kita menghadapi pergumulan, tidak bisa kita melewati semuanya, tidak bisa kita menghadapi pergumulan kalau kita tidak berpegang atau kita tidak membagikan beban kita kepada orang lain. Sebagai seorang suami, ketika ada masalah, saya pasti akan bicara dengan istri saya dan kita akan sama-sama mengambil satu tindakan dengan membagikan beban itu kepada pasangan kita, saudara kita, orang tua kita, atau orang-orang yang kita kasihi. Itu akan sedikit meringankan beban kita, ya, membantu kita dalam meringankan beban kita menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, apa yang sedang saudara gumuli, tetapi satu hal yang pasti, bahwa Anda memiliki orang-orang terdekat yang Anda kasihi, yang Anda cintai, yang bisa Anda jadikan sebagai teman, sebagai satu untuk menghilangkan beban kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua itu lebih baik daripada sendiri. Ya. Semua jerih payah kita, semua usaha kita, semua apa yang kita hadapi itu akan lebih baik kalau kita lakukan ketika kita bersama dengan minimal satu orang yang bisa kita percayai, satu orang yang bisa kita andalkan untuk kita bisa melewati ini semua. Ya, tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup sendiri di dalam dunia tanpa dia membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Dia memerlukan orang lain. Untuk itulah nomor satu beban dalam hidup kita harus bisa bagikan kepada orang yang kita kasih supaya kita berdua senasib sepetanggungan untuk kita bisa sama-sama melewati pergumulan itu.
Yesus melakukannya dengan mengajak ketiga orang murid yang dia kasihi, Petrus, Yohanes, Yakobus. Walaupun kita tahu bahwa mereka akhirnya capai ya lelah dan tertidur, tapi kita bisa melihat bahwa Yesus ada usaha untuk membagikan bebannya. Dia merasa takut, dia merasa gentar, dia merasa sedih. Tapi dengan adanya murid-muridnya yang menemani dia berdoa, minimal beban itu sudah hilang sebagian. Ya, itu yang pertama, yaitu kita bisa membagikan, melawan pergumulan dengan kita bisa membagikan beban kita kepada orang-orang yang kita cintai. Ya. Dan saya yakin kalau orang yang kita kasih dan mereka mengasihi kita, mereka pun akan sama-sama membantu kita dalam kita menghadapi pergumulan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berserah kepada Bapa. Ya. Di ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan dia kembali mengulang di ayat 42. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah sesuai kehendakmu. Dan dia berdoa seperti ini sampai 3 kali. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Yesus sebagai seorang manusia, dia tahu apa yang akan menimpanya dan dia merasa takut. Dia merasa gentar. Ya, sebagai seorang manusia, dia pun merasa adanya rasa kesakitan, adanya rasa ketakutan, bagaimana dia bisa menghadapi pergumulan yang akan terjadi, bagaimana dia bisa menghadapi misi yang diberikan Bapa kepada dia. Ya. Tetapi Yesus tidak lari, sesuai dengan apa yang dia katakan. Secara manusia dia tidak sanggup. Kalau bisa cawan ini berlalu, cawan penderitaan ini kalau bisa berlalu, tetapi bukan kehendaknya yang terjadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita gumuli, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus kembali berserah kepada Bapa. Mungkin dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang sedang kita alami ini, apakah kita sanggup, apakah kita bisa melewati ini semua. Itu harus kita pahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah semua rencana Tuhan. Kalau Yesus tidak berserah kepada Bapa dan dia tidak menjalani penyaliban itu, kita tidak akan pernah bisa merayakan Paskah seperti yang kita rayakan pada pagi hari ini. Yesus tidak disalib berarti Yesus tidak akan mati dan Yesus tidak bangkit. Tetapi ketika dia berserah kepada Bapa, dia tahu rencana-rencana Tuhan, rencana-rencana Bapa itu yang terbaik bagi hidupnya. Bahwa dia harus mati disalibkan, tetapi ketika dia telah melewati itu semua, dia akan bangkit dan dia bangkit untuk membebaskan dosa-dosa kita. Tuhan bangkit memberikan satu kemenangan bagi kita untuk kita bisa bebas daripada dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak berserah kepada kehendak Bapa, semuanya tidak akan pernah bisa terjadi. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita harus berserah seutuhnya kepada Bapa. Kita harus berserah, kita harus selalu berdoa bahwa dalam hidup kita, apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang kita alami, kita percaya bahwa itu adalah kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah kehendak yang terbaik bagi kita semua. Seperti yang Yeremia 29 ayat 11 katakan. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Allah memiliki rencana. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, seberat apapun penderitaan yang mungkin bagi kita ini cawan penderitaan yang harus kita tempuh, Tuhan tahu bahwa Allah Bapa tahu bahwa itulah yang terbaik. Dan ketika kita bisa melewatinya, kita bisa melewati pergumulan kita akan selalu melihat, oh ternyata Tuhan memberikan
ya pergumulan itu untuk membentuk kita, untuk membuat kita jauh lebih baik. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang kita lakukan hanyalah kita berserah dan kita selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, inilah yang terbaik, dan saya percaya, kita percaya dalam doa kita bahwa Tuhan akan selalu memberikan sesuatu yang terbaik pada ujungnya, pada akhirnya Tuhan akan selalu memberikan masa depan yang penuh harapan. Kita harus punya iman yang kuat seperti itu. Yesus pun percaya ketika dia harus melewati itu semua, dia mengatakan kehendak Bapa yang terjadi. Kita pun harus mengatakan dalam kehidupan, dalam pergumulan kita, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kita selalu ingat, apapun yang terjadi, Allah selalu memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, itulah kunci yang kedua. Ya, tadi yang pertama kita berbagikan beban, yang kedua kita berserah dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, dan yang ketiga kuncinya adalah tetap berdoa. Berdoalah senantiasa. Ya. Kita akan melihat di ayat 41. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Kemudian di ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya. Jadi dalam menghadapi percobaan, dalam menghadapi pergumulan, Yesus berdoa. Kita pun harus belajar seperti Yesus. Kita tidak akan pernah bisa tahu kehendak Bapa yang terbaik dalam hidup kita kalau kita tidak pernah berdoa. Kita tidak akan pernah bisa dikuatkan kalau kita tidak membangun hubungan dengan Allah kita. Yesus pun bisa dikuatkan, ya, Yesus pun bisa dikuatkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau kita lihat ini sampai 3 kali doanya itu juga. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu menguatkan kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang benar. Doa adalah nafas hidup kita, orang Kristen. Tanpa doa, tidak mungkin kita bisa dikuatkan. Tanpa doa, bagaimana Allah bisa berbicara dengan kita? Doa adalah satu hal yang penting dalam menghadapi pergumulan. Sisihkan waktu kita untuk kita berdoa lebih intens lagi kepada Tuhan. Ya, di situasi seperti sekarang, justru ini kesempatan kita. Kita menghadapi pergumulan yang berat, ya, menghadapi pandemi ini. Tapi disinilah justru, kalau saya lihat di dalam media sosial, di mana-mana banyak orang berdoa, mengajak berdoa bersama-sama. Justru inilah cara yang benar. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem, mari kita sama-sama berdoa. Kita selalu senantiasa berdoa. Yesus berdoanya bukan cuma sekali, dia sampai 3 kali doanya itu lagi. Ya, jadi jangan sampai kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi problema, tetapi kita undur daripada Tuhan. Jadi kita malas berdoa. Ya, doa disertai baca firman Tuhan itu adalah hal yang terbaik. Itu adalah makanan dan minuman rohani kita. Itu adalah nafas kita. Dari situ kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya, seperti di dalam Kolose 1 ayat 11, saya akan bacakan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun yang sabar. Ini Paulus mengatakan, ya, tentang doa, ya, di Kolose 1 ini, bahwa doa yang dipanjatkan kepada Tuhan berpotensi mendatangkan kekuatan dan kesabaran untuk menanggung pergumulan yang kita sedang alami. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 11 tadi kita sudah baca bahwa
inilah janji Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan mendapat kekuatan. Ketika kita berdoa dengan tekun, kita memiliki kekuatan, kesabaran untuk kita menanggung pergumulan yang kita alami. Ya. Ada satu hal yang sangat berbeda. Jadi ketika Yesus sebelum masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa, kalau kita lihat, dia merasa takut dan gentar. Ya, hatinya sedih. Dia takut akan apa yang dia alami. Tetapi ketika dia telah berdoa di Taman Getsemani, dia mendapatkan satu kekuatan. Sehingga dia bisa melewati itu semua. Sehingga dia bisa bersabar ketika dia diolok-olok, ketika dia dianiaya. Dia bisa melewati itu semua. Karena apa? Karena doa. Ya. Mari saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa dalam hidup kita, doa adalah jawaban dari semua pergumulan yang kita alami. Kita tetap jangan lupa membagikan beban kita. Kita berserah kepada Tuhan. Tetapi dari semuanya itu kita tetap dengan tekun berdoa. Karena doa akan selalu menguatkan kita. Doa akan selalu memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran ketika kita menghadapi pergumulan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah kami mendengar firman Tuhan, ya Tuhan, dalam perayaan Paskah ini, kami tahu dalam pergumulan kami, di dalam permasalahan hidup kami, tetapi Tuhan, kami akan diberi kekuatan, diberikan ketekunan, kesabaran, menghadapi kenyataan hidup. Terlebih saat ini, ya Tuhan, di dalam situasi kondisi, ya Tuhan, COVID-19, tetapi kami terus bergumul, ya Bapa, karena kami tahu di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa ada kesabaran, dan kami akan beroleh kemenangan seperti Yesus di Taman Getsemani, ya Bapa, bergumul meskipun satu beban yang berat, tetapi ya Tuhan kami tetap berdoa. Di dalam saat ini pun mungkin ya Tuhan kami sedang dalam pergumulan, dalam rumah tangga, dalam masalah penyakit, apapun juga ya Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti menjawab doa kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ya Tuhan ketekunan di dalam kehidupan kami, kesabaran, dan kelak Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati kami semua. Ya Tuhan, baik rumah tangga demi rumah tangga dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kami ya Tuhan, para pendengar semuanya, kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami dibuatnya berhasil. Tuhan jadikan kami berkat di mana saja kami berada. Karena janji firman Allah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadiratnya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.